Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Khalil Syah dapat menjumpai Anda kembali dalam program Mutiara Sehat. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tingkat kekerasan Mr. P saat ereksi, mulai dari tahu, pisang, sosis, atau mentimun. Dan tentunya saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Haikal Mahri, dokter khusus impotensi dan ejakulasi dini. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah Sehat dok. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai impotensi dan ejakulasi dini dok, mungkin Anda perkenalkan diri Anda terlebih dahulu kepada pemirsa. Baik pemirsa, perkenalkan nama saya Dr. M. Haikal Mahri. Saya khusus atau ahli menangani impotensi dan ejakulasi dini. Jadi ketika Anda mau berobat ke praktek kami, silakan Anda kontak terlebih dahulu. Dan untuk konsultasi, pemeriksaan fisik, diagnosis, dan diberikan terapi selanjutnya. Baik dok, mungkin kita bahas tentang impotensi dulu dok. Sebenarnya definisi dan pengertian dari impotensi sendiri seperti apa dok? Ya, jadi maksudnya impotensi berarti kondisi Mr. P tidak mampu ereksi. Baik. Maksudnya ereksi berarti alat vitalnya tidak bisa tegang, loyo. Mm-hmm. Dan juga tidak mampu mempertahankan ereksi pada waktu melakukan hubungan seksual. Maksudnya pada waktu melakukan hubungan seksual, awalnya dia bisa tegang, tapi kemudian dia loyo kembali. Loyo kembali. Ya. Dan impotensi ini biasanya terjadi pada siapa saja dok? Bisa usia muda, usia tua juga bisa. Kebanyakan usia 40 tahun ke atas. Baik. Tapi pada usia 65 tahun ke atas, itu sudah 50% dipastikan mengalami impotensi. Untuk penyebabnya sendiri dari impotensi ini sebenarnya yang lumrah terjadi ini karena apa dok? Ya, penyebabnya ada dua faktor, ada faktor psikis sama faktor fisik. Baik. Kalau psikis berarti bisa cemas, depresi, stres. Ya itu. Yang fisik berarti adanya suatu penyakit. Contohnya penyakit jantung, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit kolesterol, dan lain sebagainya. Begitu yang dari fisik. Artinya ada penyakit lain kemudian sehingga menyebabkan terjadinya impotensi gini. Baik. Tapi kalau misalkan dari kebiasaan hidup, pola hidup, itu apakah juga menyebabkan terjadi? Selain dari dua faktor, bisa juga pola hidup yang tidak sehat. Mungkin bisa juga karena perokok berat, atau konsumsi minuman keras, narkoba, itu juga bisa. Juga bisa. Ya. Tapi sebenarnya impotensi ini sendiri yang sering terjadi pada usia berapa dok? Yang jelas pada usia lansia. Lanjut usia. Usia 65 tahun, itu sudah wajar dia mengalami impotensi, tapi masih bisa diobati. Masih bisa diobati. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak muda juga bisa kena impotensi juga. Usia muda juga bisa, karena faktor beban pikiran yang terlalu banyak. Baik. Dia mengalami cemas, depresi, dan stres. Akhirnya dia alat vitalnya tidak bisa tegang. Oke. Sebenarnya ya kalau dilihat dari pengertian impotensi sendiri tadi kan nggak bisa tegang gitu ya dok. Ciri-cirinya bagaimana dok? Yang pertama, ciri dari pasien mengalami impotensi, dia tidak mampu menjaga ereksi. Maksudnya dia tidak bisa tegang alat vitalnya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, dia tidak mampu mempertahankan ereksi. Maksudnya dia pada waktu melakukan hubungan intim, awalnya bisa, tapi kemudian dia loyo. Baik. Yang ketiga, dia tidak memiliki gairah seksual, nafsu seksnya sudah tidak ada. Baik, itu ciri-cirinya begitu yang memang sering terjadi. Apakah dari ketiga ciri-ciri tadi ini, kalau misalkan kita metodenya seperti apa dok? Kalau misalkan diobati begitu? Ya, yang jelas sesuai prosedur dokter ya, kami melakukan anamnesa, wawancara, pemeriksaan fisik, jika dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, misalnya tes darah, tes urin, USG Mr. P. Baik. Apakah memang ada tingkatan khusus dari impotensi ini, misalkan oh ini sudah parah, oh ternyata masih belum parah? Ya. Bagaimana? Yang jelas impotensi ada 3 grade ya, ada ringan, sedang, berat. Baik. Kalau ringan dia berarti bisa ereksi pagi tapi ereksinya mengalami penurunan. Kalau yang sedang berarti dia tidak bisa ereksi pagi,
dan ereksinya mengalami penurunan yang lebih berat. Baik, ereksi pagi itu maksudnya gimana? Pada waktu bangun pagi seharusnya kan kita bisa hidup, tapi dia loyo Baik. pada pasien impotensi. Ya, Ya. biasanya subuh-subuh itu meskipun Ya. kita bangun tidur tiba-tiba Ya, itu namanya berdiri. proses fisiologis. Baik. Normal. Ini sebenarnya normal begitu ya. Wajar lah. Justru yang nggak normal pada saat pagi-pagi ini Nggak bisa hidup. nggak bisa hidup Ya, begitu. itu yang jadi pertanyaan. Ini termasuk yang grade yang mana ini, Dok? Itu yang sedang tadi, tidak Yang bisa sedang. ereksi pagi. Kalau yang berat berarti ereksi pagi tidak bisa dan ereksi sehari-hari pun juga tidak bisa. Tidak Jadi bisa. sudah mati total. Baik. Dari segi pengobatannya, apakah juga ada metode yang berbeda atau bagaimana, Dok? Sesuai grade-grade-nya tadi? Semua sama pengobatan. Jadi kami akan mengobati impotensi baik ringan, sedang, berat, dan penyebabnya juga diobati. Kalau percuma aja kalau impotensi diobati, tapi penyebabnya tidak diobati. Baik. Nanti akan kambuh lagi. Termasuk penyakit-penyakit yang tadi mungkin disebabkan Ya, oleh jantung, kencing kencing manis. juga harus diberikan terapi juga. Harus diberikan terapi. Biasanya berapa lama, Dok, waktu pengobatannya? Begitu. Yang jelas tergantung kondisi pasien. Biasanya mungkin hanya waktu 2 minggu ya, sudah bagus hasilnya. Sudah bisa berdiri Sudah lagi? maksimal, ya. Itu dalam kurun waktu 2 minggu? Ya, Oke, 2 minggu ini diobati setiap hari atau bagaimana, Dokter? Iya, harus minum obat secara rutin. Oke, ini mungkin pemirsa di rumah mengalami hal impotensi atau mengarah ke situ. Tadi baik dari grade yang paling tadi ada 3 grade, ringan, sedang, dan berat. Ini bisa banget datang langsung di Jalan Kiai Mas Mansur 133 Surabaya, dekat daerah Ampel ya, Dok. Iya. Atau bisa langsung hubungi di nomor telepon 087 851 865 911 atau di WA 081703802519. Baik, Dok. Ini misalkan nanti ini ada pasien pemirsa di rumah yang ingin berobat ke dokter. Ini prosedurnya gimana, Dok? Ya, ketika Anda mau berobat, Anda silakan kontak atau janjian dulu. Nanti akan dijadwalkan secara khusus supaya tidak bertemu dengan pasien lain. Jadi pre-visit terjaga. Baik, ini semacam kalau misalkan konsultasi online, apakah juga bisa? Bisa. Mungkin kalau pemirsa tidak bisa datang, obat bisa dikirim. Bisa konsultasi lewat telepon. Baik, ini berarti metode pengobatannya ini lewat obat, nggak ada terapi khusus begitu ya, Dok? Iya. Baik, oke, masih berbicara tentang apa namanya? Ini sesuai judul tadi, Dok. Tingkat kekerasan Mr. P saat ereksi mulai dari tahu, pisang, sosis, atau mentimun. Ini maksudnya bagaimana, Dok? Jadi kami akan mengukur bagaimana kekerasan ereksi Anda. Kan ada 4 ya. Ada 4 grade, 1, 2, 3, 4. Kalau grade 1, berarti pada saat ereksi, Mr. P-nya hanya membesar saja. Kalau kita bayangkan mirip seperti tahu. Baik. Ya. Tadi ada tahu, pisang, sosis, atau mentimun. Berarti yang paling keras ini mentimun gitu, Dok? Yang paling perkasa yang mentimun. Yang mentimun. mentimun. Grade 4, berarti dia sudah normal atau tidak ada gangguan disfungsi ereksi. Baik. Lantas ini mungkin pemirsa di rumah masih penasaran. Cara melihat grade-grade-nya itu bagaimana sih, Dok? Ya, untuk membedakan kalau jadi tahu berarti hanya besar aja. Baik. Tapi kalau seperti pisang itu pada waktu ereksi Mr. P-nya cukup keras tapi tidak bisa melakukan hubungan intim. Masih agak lembek. Bagaimana? Ini tidak udah bisa berdiri, Iya. namun tidak bisa Belum melakukan. keras, jadi belum keras. maksimal. Belum Tapi maksimal. belum bisa melakukan hubungan intim. Baik. Ini di grade Yang grade yang kedua. yang kedua. Kalau yang grade 3 tadi seperti sosis ya, berarti bisa ereksi, cukup keras, bisa melakukan hubungan intim, tapi belum maksimal, belum keras total. Baik. Belum maksimal, ini belum kelas total. Ya, masih ringan, tergolong disfungsi ereksi yang ringan itu. Baik. Yang terakhir ini timun. Nah, kalau yang mentimun berarti pada waktu ereksi, ereksinya keras, kaku, seperti kayu itu bisa juga keras banget. Baik, berarti ini yang diharapkan oleh semua klien begitu ya, Dok. Yang seperti timun ini begitu. Iya, betul. Oke. Dari macam-macam grade tadi yang mulai dari tahu, kemudian ada sosis, pisang, dan mentimun. Apakah dari waktu pengobatan ini juga berbeda, Dok? Saya kira semua sama ya. Tergantung untuk masalah program pengobatan tergantung juga grade-nya ya. Semakin berat mungkin lebih lama pengobatannya. Semakin ringan semakin cepat. Semakin cepat begitu ya. Artinya dilihat dari kondisi stadiumnya. Semakin
ringan berarti semakin cepat dan semakin lama juga pengobatannya begitu ya dok. Oke, jadi buat pemirsa di rumah sekali lagi mungkin Anda mengalami keluhan impotensi dan sejenisnya atau ejakulasi dini, ini bisa banget langsung datang di tempat prakteknya dokter khusus impotensi dan ejakulasi dini, yaitu di Jalan Kiai Mas Mansur nomor 133 Surabaya daerah Ampel, atau bisa langsung hubungi di nomor telepon 087 851 865911 atau di WhatsApp di 081703802519. Baik dokter, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PLO Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilaunchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Adikarya tenun tangan kelas dunia, terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tex. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat, dan masih bersama dengan Dr. Muhammad Haikal Mahri, dokter khusus impotensi dan ejakulasi dini. Baik dokter, ini masih berbicara mengenai impotensi dan ejakulasi dini nih dok. Sebenarnya yang paling menyebabkan kita untuk
sakit impoten itu apa, Dok? Ya, yang jelas kalau impotensi itu kan ada beberapa faktor penyebabnya ya. Kebanyakan sih nomor satu itu diabetes paling banyak. Diabetes. Ya, jadi komplikasi dari diabetes ada dua kan, ada yang akut, ada yang kronis. Baik. Kalau kronis bisa juga terjadi pada alat vital, pada gangguan sistem saraf Baik. autonom, itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Itu yang paling menyebabkan berarti diabetes itu. Ya, paling Tapi sering. sebenarnya selain penyakit diabetes, apakah juga ada mungkin beberapa penyakit yang menyebabkan impoten, Dok? Seperti Banyak. apa? Selain diabetes, penyakit jantung itu bisa juga, terus penyakit stroke itu bisa juga, hipertensi bisa juga, impotensi. Baik, berarti dalam pengobatan impoten ini juga harus diobati juga penyakit lainnya, begitu? Iya jelas dong. Jadi diobati secara bersamaan. Heeh. Jadi tujuan dari pengobatan impotensi itu juga diobati penyebabnya. Baik. Hipotensi diobati, misalnya diabetes, diabetesnya juga diobati. Jadi caranya supaya mengontrol kadar gula darah sampai normal. Oke. Sementara untuk diagnosis impotensi sendiri bagaimana? Ya, untuk mendiagnosis kita akan melakukan anamnesa pada pasien. Jadi keluhan pasien apa, keluhan utamanya, keluhan tambahannya apa, apakah ada riwayat penyakit. Jika dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Oke, Dok. Kalau kita tahu sih sebenarnya di luar ini banyak banget sih yang mengatakan cara menangani impotensi, baik dari pijat vitalitas dan lain sebagainya lah, banyak banget, Dok. Ini sebenarnya menurut dokter ini bagaimana? Kalau menurut saya akan memberikan pengobatan secara medis, prosedur dokter. Baik. Jadi diberikan pasien akan melakukan obat dari racikan dokter, dan penyebabnya itu juga harus diobati. Misalnya psikis ya, ada masalah psikis itu mungkin kasus yang ringan, akan diberikan psikoterapi pada pasien. Itu psikis ternyata juga dapat menyebabkan impoten. Iya, sering sekali juga itu. Itu kenapa kok bisa begitu, Dok? Ya mungkin juga ada masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi juga bisa. Tapi dalam pengobatannya ini membutuhkan waktu yang sama atau bagaimana? Kalau misalkan penyebabnya dari psikis? Sama, semua sama. Sama-sama. Meskipun psikis ataupun fisik, pengobatan juga sama. Oke. Lantas bagaimana dengan mungkin terapi-terapi khusus yang di luar itu, memang apakah secara ilmiah itu memang masuk akal atau bagaimana, Dok? Nah, kalau menurut saya, kalau obat kuat ya, itu obat kuat sebenarnya kan hanya instan ya. Baik. Ya, jadi pada waktu diobati dia bisa ereksi, tapi kalau dia nggak minum obat, dia tidak bisa hidup hal vitalnya. Dan juga efek samping juga membahayakan pada pasien. Oke, sementara dalam pengobatan praktek dokter ini bagaimana, Dok? Ya, jadi pengobatan dari saya prosedurnya juga akan dilakukan secara lebih lengkap, detail. Akan dilakukan secara fisik pada pasien. Apakah alat vitalnya penyebabnya mungkin paling berat ya itu mungkin dari masalah alat vital, kerusakan pada alat vital. Mungkin akan dilakukan USG pada Mr. P jika itu kasusnya yang berat sekali. Apakah ada efek samping atau bagaimana, Dok? Efek samping obat ya itu tergantung dari kondisi pasien. Biasanya ringan efek sampingnya. Artinya aman ya, Iya. aman, masih bisa digunakan buat para pemirsa di rumah yang mungkin mengalami keluhan impotensi atau ejakulasi dini, begitu ya, Dok? Oke, mungkin kita sekarang masuk ke ejakulasi dini. Sebenarnya yang membedakan antara impotensi dan ejakulasi dini seperti apa, Dok? Ya, kalau impotensi dan ejakulasi dini mungkin lebih berat impotensi ya. Kalau ejakulasi dini berarti pria tidak mampu mengendalikan ejakulasi sesuai dengan harapan. Baik. Ya, bisa juga sama seperti impotensi, juga ada 3 grade ya. Ada ringan, sedang, berat. Baik. Ya. Yes, itu seperti apa ciri-cirinya, Dok? Nah, ciri dari ejakulasi dini berarti itu terlalu cepat keluar spermanya pada waktu melakukan hubungan intim. Juga dari kurang dari 5 menit, atau bisa juga hanya detikan saja sudah keluar. Ya, karena saya pernah dengar, karena saya berhubung belum berkeluarga nih, Dok. Katanya ada yang sekali sentuh hanya langsung keluar, Dok. Apakah juga ada yang seperti itu? Ya, kalau ringan berarti dia sudah melakukan beberapa kali gesekan singkat, itu yang ringan ya. Kalau sedang pada waktu masuk itu sudah ejakulasi. Baik.
Tapi kalau berat hanya menempel saja sudah keluar. ejakulasi atau istilah Jawanya peltu tuh ya. Baik. Han- Nempel metu. ya. Ya. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya apa, Dok? Kebanyakan psikis ya kalau ejakulasi dini. Kalau impotensi kebanyakan fisik. Atau bisa juga pria yang suka melakukan masturbasi juga bisa. Juga bisa menyebabkan begitu. Artinya ketika dia melakukan masturbasi terlalu sering ini ya. juga dapat menyebabkan ejakulasi dini. Nah, ini cocok banget sih buat pemirsa di rumah mungkin yang mengalami ejakulasi dini ataupun impotensi, nanti langsung datang ke tempat prakteknya Dr. Muhammad Haikal Mahri di Jalan Kiai Mas Mansur 133 Surabaya, daerah Ampel, atau bisa langsung konsultasi juga bisa di nomor telepon 087851865911 atau di WhatsApp 081703802519. Baik, dokter, ini dari tadi kita bahas tentang impotensi dan ejakulasi dini. Kalau ejakulasi dini ini biasanya terjadi pada usia berapa, Kak? Biasanya? Nah, kalau ejakulasi dini itu kebanyakan pada usia muda. Usia Beda muda. sama impotensi. Kalau impotensi itu pada usia lanjut ya. Tapi kalau ejakulasi dini pada usia muda, biasanya usia remaja sama dewasa muda. Kayak saya remaja. Iya. Itu kenapa begitu, Dok? Nah, itu kebanyakan memang kalau pria yang remaja atau dewasa biasanya kan suka melakukan masturbasi. Nah, itu efeknya ke sana. Ke situ. Oke, kalau dilihat dari segi pola hidup, pola makanan, apakah juga dapat menyebabkan ejakulasi dini? Kalau pola hidup sih arahnya ke impotensi, bukan ejakulasi dini. Ejakulasi dini. Iya. Tapi kalau dari makanan gitu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti lebih ke kegiatan-kegiatan masturbasi tadi, begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Namun pemirsa di rumah, sekali lagi bagi Anda yang tertarik untuk melakukan pengobatan untuk ejakulasi dini atau impotensi ini, langsung bisa datang di Jalan Kiai Mas Mansur 133 Surabaya, daerah Ampel, atau bisa langsung hubungi di telepon 087 851865911 atau di WhatsApp 081703802519. Mutiara Sehat akan segera kembali. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PLO Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilaunchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya.
Kelas Inspiring the World by BHS Text. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Text. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan Dr. Muhammad Haikal Mahri, dokter khusus impotensi dan ejakulasi dini. Baik dok, kita lanjutkan nih sebenarnya metode pengobatan untuk ejakulasi dini ini sendiri apakah berbeda dengan impotensi dok? Ya, jelas berbeda dong. Karena diagnosanya berbeda, terapi juga berbeda. Jadi ejakulasi dini diobati apapun dia ringan, sedang atau berat. Diberikan pengobatan secara medis dan penyebabnya mungkin karena faktor psikis ya biasanya akan diberikan psikoterapi. Seperti apa itu psikoterapinya? Psikoterapi juga diberikan motivasi pada pasien. Mungkin pasien juga memberikan permasalahannya apa, mungkin jika dibutuhkan akan diberikan obat psikologinya. Baik. Artinya juga ada semacam obat juga ya dok? Iya, penyebabnya juga diobati. Penyebabnya juga. Oke. Untuk dari waktunya sendiri nih butuh berapa lama biasanya dok? Sama, meskipun hipotensi dan ejakulasi dini saya kira 2 minggu sudah bagus. Baik. Tapi kalau kita lihat tadi ada yang namanya nempel metu. Ini sebenarnya yang menyebabkan itu mungkin selain dari psikis, apakah juga dari Mr. P-nya sendiri mungkin dok yang terlalu sensitif? Ya, itu karena mungkin tidak diobati ya, dari ringan naik ke sedang, sedang naik ke berat ya. Jadi berat ke impotensi, impotensi naik lagi ke infertilitas. Baik. Tapi sebenarnya ereksi yang normal itu berapa lama dok? Ejakulasi yang normal itu biasanya berkisar antara 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 normal. menit itu normalnya begitu ya. Namun kalau di bawah itu berarti dia sudah Kalau mengalami di bawah 5 menit berarti ejakulasi dini. gini. Tapi bahkan ada orang yang mungkin sampai 1 jam itu bagaimana dok? Nah, itu kalau yang berlebihan itu berarti nggak normal namanya. Nggak normal juga. Iya. Jadi kalau perempuan biasanya atau istri mengalami ejakulasi atau orgasme 20 menit. Tapi kalau pria mungkin lebih dari 45 menit berarti ada kelainan pada ejakulasi. Baik. Tapi sebenarnya yang diinginkan para khususnya kaum pria nih Ustaz sebenarnya kan hubungan yang lama begitu dokter. Ini lantas bagaimana dok? Nah itu tergantung dari istrinya. Apakah istrinya masih mau terima atau tidak kalau mungkin terlalu lama. Baik. Biasanya kalau normal itu mungkin di atas 15 menit itu berarti sudah normal. Tapi kalau sudah di bawah 5 menit atau beberapa detik itu berarti sudah tidak normal. Tapi kalau misalkan yang tadi dia terlalu lama juga, ini apakah perlu diobati atau gimana dokter? Biasanya itu dari faktor obat ya, obat kuat bisa juga, konsumsi obat kuat atau obat antidepresan juga bisa. Juga bisa. Efek sampingnya. Tapi kalau misalkan secara alamiah seperti itu memang ada atau jarang dokter? Saya kira jarang memang. Jarang ya. Tapi di normal tadi hingga sampai 15 menit ya. Sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Oke. Masih membahas berkaitan dengan ini sekarang cara mengukur tingkat ereksi ini bagaimana nih? Ya, jadi kita menggunakan IHS, Erection Hardness Score. Baik. Itu tadi sudah saya jelaskan, itu kan ada kita umpamakan seperti suatu atau makanan nanti ya, ya. Jadi ada yang seperti
tahu, Baik. ada seperti pisang, ada seperti sosis, Mhm. ada seperti mentimun. Oke. Nah, kalau yang tahu ini berarti sudah parah berarti ya, Oke. udah lembek Dalam sekali ya. Heeh. Tapi kalau seperti mentimun berarti itu adalah pria yang normal Mhm. atau pria perkasa. Oke, yang terjadi kebanyakan dari pasien-pasien dokter yang datang ini yang mana, Dok? Banyak sekali, mungkin yang parah sekali juga banyak. Ya, Mhm. seperti tahu itu lembek sekali, bisa banyak Baik. sekali kasusnya. Tapi artinya separah apapun ini sebenarnya masih bisa Bisa diatasi. disembuhkan. Bisa diatasi. Iya. Artinya tidak sampai ada orang yang berobat mungkin dia tidak sembuh, tapi masih ada harapan untuk Iya, sembuh bisa begitu. diobati. Oke, jadi buat pemirsa di rumah ini bisa banget nanti datang ke kliniknya Dr. Muhammad Haikal Mahri yang berada di Jalan Kiai Mas Mansur nomor 133 Surabaya di daerah Ampel, atau bisa melalui telepon juga di 087 851 865 911 atau di WhatsApp 081 703 802 519. Baik, Dokter. Ini mungkin ada pemirsa di rumah yang mempunyai keluhan terus ingin berobat di dokter. Ini prosedurnya seperti apa, Dokter? Yang jelas pasien harus janjian dulu. Baik. Dia akan dijadwalkan secara khusus. Untuk jam bukanya bagaimana nih? Jam Operasionalnya? 9 pagi sampai 9 malam. Jam 9 pagi Tapi hingga? harus janjian dulu. Baik. Artinya nggak bisa langsung datang ke Nggak tempat bisa, iya. klinik? Iya. Baik. Ini untuk pasien rata-rata tiap hari seperti apa, Dok? Ya, kasusnya kebanyakan itu disfusi ereksi. Disfusi ereksi. Disfusi ereksi yang ke impoten? Iya, sama. Disfusi ereksi sama impotensi sama aja, itu sinonim aja. Oke, artinya para kalangan lansia ke atas ya begitu ya? Iya, kebanyakan usia lanjut memang. Ya, sementara untuk yang ejakulasi dini tadi, apakah juga banyak Sama, banyak juga. juga, Iya. terutama untuk anak-anak muda begitu ya, Dok? Anak muda ya. Oke, ini mungkin bisa dokter ajak pemirsa di rumah, ini apabila mempunyai keluhan ini gimana, Dok? Ya, jadi misalnya ketika Anda mengalami keluhan disfusi ereksi atau ejakulasi dini, jangan malu, silakan datang ke praktek kami. Ya, yang berada di Jalan Kiai Mas Mansur 133 Surabaya atau berada di daerah Ampel. Atau juga bisa di nomor telepon di 087 851 865 911 atau di WhatsApp 081 703 802 519. Ini juga bisa konsultasi ke dokter secara personal begitu ya, Dok. Iya. Ya, untuk penanganannya sendiri di klinik ini bagaimana, Dok? Ya, jadi penanganan tadi sudah saya jelaskan, Mhm. memang harus anamnesa terlebih dahulu ya. Oke. Saya harus tahu karena dengan anamnesa itu sudah 80% sudah bisa menegakkan diagnosa. Anamnesa itu bagaimana? Anamnesa maksudnya wawancara sama pasien. Wawancara terkait Keluhan pasien. keluhannya seperti apa? Ini harus diceritakan karena memang kalau tidak diceritakan bagaimana mau mendiagnosis Iya, begitu ya, Dok. betul. Itu mungkin yang juga harus pemirsa di rumah juga harus diceritakan kepada dokternya nanti agar si dokter bisa tahu bagaimana keluhan dan tingkat keparahan dari pasien itu sendiri begitu ya, Dok. Jadi sekali lagi buat pemirsa di rumah nih yang mengalami ejakulasi dini atau impotensi, ini langsung bisa datang di Jalan Kiai Mas Mansur nomor 133 Surabaya yang lokasinya ini berada di dekatnya Ampel begitu ya, Dok, atau nanti bisa langsung konsultasi dan janjian terlebih dahulu melalui telepon di nomor 087 851 865 911 atau bisa di WhatsApp di 081 703 802 519. Baik, dokter, ini masih berbincang-bincang. Mungkin di rumah ini masih ada yang baru bergabung terkait tentang impotensi dan ejakulasi dini. Sebenarnya ini mungkin penyebab rumah tangga bisa berantakan karena memang tidak ada kepuasan di istri begitu, dokter. Ini sebenarnya tingkat keparahan dari impotensi sendiri bagaimana? Ya, memang dampak dari impotensi dan ejakulasi ini bukan pada masalah kesehatan ya, tapi masalah keutuhan rumah tangga. Baik, ya. Ya, jadi dampaknya atau bisa terjadi perselisihan, pertengkaran, Baik. bahkan bisa berujung pada perceraian. Baik, ini baik. Artinya ini memang harus diobati begitu ya, Iya. Dok. Ya, oke. Sebenarnya untuk keluhan di khususnya masyarakat Indonesia sendiri ini untuk impotensi ini yang terjadi karena apa, Dok? Penyebabnya?
Kalau menurut saya kebanyakan dari diabetes memang. Diabetes. Iya. Karena penyakit bawaan begitu ya, Iya. Dok. Tapi untuk apa namanya? Misalkan karena pola hidup, kurang olahraga, Iya, bisa pola juga makan gaya hidup juga yang tidak bisa. sehat, mungkin kurang olahraga atau mungkin istirahat yang tidak cukup, Tidak cukup. atau merokok, Baik. konsumsi minuman keras juga bisa mengalami impotensi. Oke, Dok. Kalau misalkan orang yang sudah kena impoten kemudian berobat dan kembali normal, apakah tidak menutup kemungkinan dia akan kembali terkena impotensi lagi atau bagaimana? Nah itu dia, kalau pasien sudah sembuh itu penyebabnya juga diobati. Mm-mm. Jadi kalau ketika pasien sudah sembuh total, dia ada penyebab lagi, dia akan muncul lagi Kembali lagi impotensinya. impotensi Iya. lagi. Tapi kemudian misalkan dia impoten karena gara-gara bukan dari penyakit bawaan, Dok. Dia sudah berobat, tapi karena mungkin pola hidupnya yang tidak sesuai, tidak teratur, ini juga kembali menyebabkan impoten lagi. Iya, tapi kalau gaya hidup yang tidak sehat mungkin itu masih ringan ya. Tapi Masih kalau faktor penyakit itu yang lebih berat. Faktor penyakit yang Iya. seperti tadi dikatakan diabetes begitu ya. Iya. Untuk ejakulasi dini sendiri bagaimana, Dok? Kalau ejakulasi dini itu mungkin tidak seperti impotensi ya, tapi tetap Mhm. harus diobati ya. Baik. Jadi ejakulasi dini diobati, mungkin untuk masturbasinya di stop aja. Oke. Sementara untuk paket-paket pengobatannya, harganya berapa? Ini akan kita bahas di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PLO Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilaunchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS,
keteladanan teknologi dan kecermatan. Kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya. BHS, lambang keunggulan mutu. By BHS Tax. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan Dr. Muhammad Haikal Mahri, dokter khusus impotensi dan ejakulasi dini. Baik dok, tadi kita sudah sedikit membahas terkait tentang impotensi dan ejakulasi dini. Ini kalau misalkan pemirsa di rumah ingin berobat di tempatnya dokter ini, apakah ada paket-paket khusus dan bagaimana dengan harga pengobatannya dok? Ya, untuk masalah biaya itu sesuai kemampuan pasien. Jadi pasien bisa menentukan bagaimana kemampuan dia untuk masalah biayanya. Artinya ini untuk biaya sendiri ini mungkin fleksibel ya? Iya. Tergantung dari Nanti kemampuan akan pasien. dijelaskan di praktek saya. Oke, ini menarik sekali buat pemirsa di rumah. Sekali lagi mungkin ini yang mengalami keluhan impotensi ataupun ejakulasi dini, ini langsung bisa datang ke tempat praktek Dr. Haikal ini karena terkait apakah memang ada paket-paket khusus di sini? Oh, saya kira cukup hanya biaya obat saja. Biaya obat saja Iya. begitu ya. Ini menarik sekali. Jadi sekali lagi buat pemirsa di rumah bisa langsung datang di tempat prakteknya yaitu di alamat Jalan Kiai Mas Mansur nomor 133 Surabaya di dekatnya Ampel, atau langsung bisa menghubungi nomor telepon untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu ya dok di 087 851 865 911 atau di WhatsApp di 081 703 802 519. Baik, ini mungkin pemirsa di rumah masih ada yang baru bergabung, dok. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih terkait perbedaan antara impotensi dan ejakulasi dini, dok. Ya, jadi kalau impotensi berarti dia tidak mampu menjaga ereksi Tidak mampu menjaga ereksi. dan tidak mampu juga mempertahankan ereksi Baik. dan juga tidak memiliki gairah seksual. Mm-mm. Itu impotensi. Impotensi. Kalau ejakulasi dini berarti pria tidak mampu mengendalikan ejakulasi sesuai dengan keinginan dari si pria itu. Oke. Mungkin hanya beberapa kali goyangan sudah keluar atau hanya kurang dari 5 menit dia sudah ejakulasi atau hanya beberapa detik dia sudah ejakulasi. Baik, berarti kalau ejakulasi ini lebih ke durasinya. Durasinya betul. Nah, tapi kalau impotensi ini tingkat kekerasannya Iya, begitu, dok. kekerasan ereksi berarti ereksinya sudah loyo. Ereksinya sudah loyo. Oke, kalau berbicara di dua hal ini antara impotensi dan ejakulasi, ini penyebabnya apa, dok? Penyebabnya kalau impotensi kebanyakan faktor organik ya, Pak, impotensi ya. Kebanyakan dari penyakit misalnya jantung, penyakit stroke, atau pola hidup yang tidak sehat, itu juga bisa. Dan paling nomor satu memang diabetes. Tapi kalau ejakulasi dini, itu yang pasti kebanyakan dari faktor masturbasi ya paling sering. Oke. Untuk impotensi sendiri ini kan tadi dokter mengatakan bahwasanya juga yang paling sering dialami oleh pasien tentunya karena memang punya penyakit bawaan diabetes. Itu untuk tingkat keparahan dari diabetes sendiri ini seperti apa sehingga menyebabkan impotensi, dok? Mungkin sudah terlalu lama ya diabetesnya ya. Mungkin sudah kronis. Sudah kronis. Sudah lama. Jadi kalau tidak diobati atau tidak bisa mengontrol kadar gula darah dengan baik, dia akan timbul penyulit atau penyulit nama lainnya komplikasi. Ada yang akut, ada yang kronis. Kalau akut kan ada dua ya. Ada yang hiperglikemi atau ketoasidosis hiperglikemi atau bisa juga hipoglikemi. Tapi kalau sudah kronis, dia akan menyerang beberapa organ ya. Yang kita bahas seperti pada hari ini yaitu pada alat vital terjadi impotensi. Baik. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, dok, sebenarnya diabetes sendiri kan mungkin bisa dikatakan kadar gula yang terlalu tinggi begitu ya, dok. Ini bagaimana bisa menyebabkan impotensi? Hubungannya apa, dok? Ya, jadi kerusakan pada sistem sarafnya. Jadi sistem saraf tidak bisa mengirim pesan saraf vital
seharusnya kan normalnya dia bisa mengirim pesan ke Alkitab kalau normal ya, baik. dia bisa hidup 1 jam. Tapi kalau pada pasien DM dia tidak bisa hidup Alkitabnya. Oke, berarti memang sangat berhubungan sekali ya antara penyakit diabetes ini dengan impotensi. Oh, berarti apakah memang selalu demikian, Dok? Orang yang kena diabetes ini pasti dia impotensi? Oh, tidak selalu. Enggak selalu. Tidak selalu. Ini Tapi bagaimana? kebanyakan impotensi. Kebanyakan impotensi? Kebanyakan, tapi bisa juga tidak. Tidak. Itu karena apa biasanya? Yaitu kadar gula darahnya terlalu tinggi. Mm-mm. Oke, tapi kalau kita lihat ini kalau seperti yang dikatakan dokter ini ada yang menyebabkan impotensi, ada yang enggak. Ini karena apa, Dok? Berarti kalau dia tidak bisa terjadi impotensi, berarti pasien bisa mempertahankan gula darah secara Baik. normal. Artinya masih Bisa menjaga, Masih mungkin dia, menjaga. gaya hidupnya sehat, bisa Hmm. juga konsumsi obat rutin juga Oke. bisa. atau karena mungkin metabolisme setiap orang juga berbeda-beda, ini Iya. juga menyebabkan seperti itu ya, Dokter. Oke, terkait tentang metode pengobatannya sendiri yang mungkin antara impotensi dan ejakulasi dini seperti apa, Dokter? Ya, sama pemberian obat secara peroral ya. Mhm. Tapi kalau ejakulasi dini juga pemberian obat secara peroral dan akan diberikan teknik senam ejakulasi dini. Nah, bagaimana itu, Dok? Itu senamnya nanti akan dijelaskan di slide. Baik, ini mungkin ada senam khusus nanti yang harus dipraktekkan para pemirsa di rumah mungkin yang mengalami keluhan baik impotensi ataupun ejakulasi dini. Ini makanya bisa langsung datang di tempat prakteknya Dr. Muhammad Haikal ini, yaitu di Jalan Kiai Mas Mansur nomor 133 Surabaya di dekatnya Ampel, atau bisa langsung nanti janjian melalui telepon di 087 851 865 911 atau di WhatsApp 081 703 802 519. Baik, Dokter. Ini berarti kalau misalkan ada pemirsa di rumah yang ingin berobat karena mungkin mengalami keluhan-keluhan seperti impotensi atau ejakulasi dini, ini bagaimana prosedurnya, Dokter? Ya, boleh pasien datang ke praktek boleh, atau mungkin terlalu jauh obat juga bisa dikirim. Oke, bisa langsung datang sesuai alamat tadi yang sudah disebutkan, Ya. atau bisa melalui By phone. by phone. Ini biasanya rata-rata kebanyakan pasien bagaimana, Dokter? Kebanyakan sih datang sih. Datang ya. Untuk datangnya sendiri ini berarti harus janjian dulu. Harus gitu? janjian lebih dahulu. Oke. Berbicara tentang impotensi dan ejakulasi dini, Dokter. Sebenarnya kalau melihat dari batas usia ini di usia berapa saja, Dok? Kalau impotensi umumnya 40 tahun ke atas, tapi paling sering pada usia lanjut. Pada usia lanjut. Kalau ejakulasi ini pada usia remaja dan dewasa muda. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan impotensi ini juga terjadi pada usia Ya remaja. ada, tapi jarang sekali. Tapi jarang sekali. Biasanya itu juga disebabkan apa, Dok? Kalau usia muda sih faktor psikologis. Tetap lebih ke faktor psikologisnya. Baik, sementara untuk yang dewasa ini lebih ke Yang usia tua itu faktor penyakit. faktor penyakit bawaan yang seperti dikatakan dokter tadi, begitu ya. Oke, buat pemirsa di rumah ini sekali lagi bagi Anda yang mengalami keluhan impotensi ataupun ejakulasi dini, ini bisa langsung datang ke tempat prakteknya Dr. Haikal, yaitu di Jalan Kiai Mas Mansur nomor 133 Surabaya dekat Ampel, atau langsung janjian via telepon di 087 851 865 911 atau di WhatsApp 081 703 802 519. Baik, Dokter. Kalau pasien misalkan sudah berobat nih, Dok, sebenarnya tindakan apa saja yang diberikan? Ketika pasien berobat, yang jelas saya harus tahu diagnosanya apa ya. Apakah dia impotensi, ejakulasi dini, atau penyakit atau masalah seksual yang lain. Oke. Berarti semacam kayak nanya-nanya gitu ya, Ya, Dokter? harus tahu diagnosa terlebih dahulu. Setelah itu, baru diberikan terapi. untuk terapinya sendiri, apakah sesuai dengan tingkat keparahan atau bagaimana? Ya, tergantung grade-nya juga sih. Kalau masalah gitu kan faktor waktu aja kan. Tapi kalau masalah obat sama. Masalahnya obatnya sama. Sama. Berarti misalkan pasien nih grade-nya parah, berarti pengobatannya juga membutuhkan waktu yang lama. Lebih lama. Lebih lama. Berarti untuk kalau misalkan pasien yang
Ringan. sedang, ringan, ini Iya, membutuhkan mungkin lebih cepat waktu yang pengobatannya. lebih cepat pengobatannya. Oke, ini luar biasa sekali buat pemirsa di rumah ini yang mungkin masih mengalami ejakulasi dini ataupun impotensi dalam berhubungan rumah tangga, tentunya ini sangat penting sekali untuk menjalin keluarga yang harmonis begitu dokter. Karena banyak sekali nih rumah tangga yang berantakan, pecah karena masalah faktor ini dokter. Iya. Si suami mungkin belum memberikan kepuasan kepada sang istri. Makanya langsung saja buat pemirsa di rumah yang mengalami keluhan ejakulasi dini ataupun impotensi ini bisa langsung datang di tempat prakteknya Dr. Muhammad Haikal Mahri di Jalan Kiai Mansur nomor 133 Surabaya dekat Ampel, atau bisa janjian langsung by telepon di 087 851 869 865 911 atau di WhatsApp 081 703 802 519. Oke, dokter. Mungkin dokter ini juga bisa mengajak pemirsa di rumah ini, misalkan ada pemirsa yang mengalami keluhan, ini bagaimana? Ya, jadi pemirsa ketika Anda mengalami impotensi dan ejakulasi dini tidak perlu khawatir, insya Allah masih bisa diobati ya. Jadi ada keunggulan ketika berobat, jadi privasi pasien sangat terjaga dan pasien adalah bagian dari keluarga dan tingkat kesembuhannya bersifat tuntas dan permanen. Oke, nah sekali lagi buat pemirsa di rumah yang mengalami keluhan baik impotensi ataupun ejakulasi dini ini bisa langsung datang di tempat prakteknya Dr. Muhammad Haikal di Jalan Kiai Mas Mansur nomor 133 Surabaya. Baik. Ini artinya dari pasien-pasien yang selama ini datang ini mengalami keluhan yang paling banyak ini di impoten atau di ejakulasi dini, dok? Mayoritas impotensi. Mayoritas di impoten, di usia lanjut usia tadi ya, dok? Iya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih bersama dengan Dr. Muhammad Haikal Mahri, dokter khusus impotensi dan ejakulasi dini. Baik dok, di segmen terakhir ini mungkin ada pemirsa yang masih baru bergabung di AMTV. Dokter bisa kupas lagi atau mungkin ada yang mau ditambahkan terkait impotensi dan ejakulasi dini? Ya, saya akan membedakan pemirsa antara impotensi dan ejakulasi dini ya. Kalau impotensi berarti Mr. P tidak mampu ereksi dan tidak mampu mempertahankan ereksi pada waktu melakukan hubungan intim. Itu penyebabnya ada dua faktor. Paling banyak itu faktor fisik ya, faktor penyakit. Yang kedua faktor psikis. Tapi kalau ejakulasi dini berarti pria tidak mampu mengendalikan ejakulasi sesuai dengan harapan. Biasanya waktunya kurang dari 5 menit. Baik. Paling sering adalah faktor psikis. Baik. Tapi tidak perlu khawatir ketika Anda mengalami impotensi dan ejakulasi dini masih bisa diobati. Jadi diobati impotensi dan ejakulasi dini beserta penyebabnya juga. Oke, nah buat pemirsa di rumah nih yang mengalami keluhan impotensi ataupun ejakulasi dini ini bisa banget nanti langsung datang di tempat prakteknya dokter ini di Jalan Kiai Mas Mansur 133 Surabaya di daerah Ampel, atau
nanti bisa langsung janjian dulu ya dok. Iya. Artinya tidak bisa langsung datang ke tempat praktek, harus ada janji dulu dengan dokter by telepon di sini di 087851865911 atau bisa di WhatsApp di 081703802519. Baik, artinya ketika pasien ini mengalami keluhan yang mungkin bisa dikatakan, wah ini sangat parah, artinya ini masih bisa diobati ya dok? Bisa disembuhkan. Ya, tentunya dengan metode-metode yang nanti akan diberikan oleh dokter ini di tempat klinik ini seperti apa dokter? Ya, pengobatannya jelas obat medis ya, diberikan obat secara per oral. Oke. Dan 2 minggu sudah maksimal hasilnya. Oke. Dari 2 minggu ini biasanya apa saja yang diberikan dok? Ya, obat medis aja. Obat Cukup medis saja? Minum obat secara rutin aja. Oke. Berarti obat medis ini bentuknya bagaimana dok? Kapsul atau? Iya, obat minum. Obat minum. Iya. Ini yang bisa dikonsumsi atau diminum oleh pemirsa di rumah selama 2 minggu dan ini dijamin nanti bakalan kembali normal begitu ya dokter? Insya Allah. Oke, insya Allah. Jadi tidak hanya impotensi saja, tapi buat pemirsa di rumah juga yang mengalami keluhan ereksi, mungkin terlalu cepat atau apa istilahnya tadi dokter? Ejakulasi dini. Nempel metu. Pel tuh. Nempel tuh, zamannya. baik, oke. Mungkin pemirsa di rumah juga mengalami keluhan nempel metu ataupun merasa dalam berhubungan suami istri ini terlalu singkat, ini juga bisa diobati dengan cara langsung datang ke tempat klinik Dr. Muhammad Haikal di Jalan Kiai Mas Mansur nomor 133 Surabaya di dekat Ampel, atau bisa janjian terlebih dahulu bersama dengan dokter yaitu via nomor telepon di 087851865911 atau di WhatsApp 081703802519. Baik, dokter, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah, silakan. Ya, jadi saya bisa menyimpulkan ketika Anda mengalami disfungsi ereksi, saya harus tahu bagaimana kekerasan ereksi Anda. Apakah seperti tahukah, apakah seperti pisangkah, ataukah seperti sosis, atau seperti mentimun. Baru saya bisa menegakkan diagnosa dan diberikan pengobatan secara medis. Oke, untuk masalah harga ini nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan pasien, begitu ya dokter. Ya. Oke, terima kasih dokter Ya, sama-sama. sudah hadir di studio kami kali ini. Dan buat pemirsa jangan lupa juga bagi Anda yang mengalami keluhan seperti yang tadi kita bahas, entah itu impotensi ataupun ejakulasi dini, sekali lagi saya informasikan kepada pemirsa di rumah, langsung datang di klinik Jalan Kiai Mas Mansur 133 Surabaya di dekat Ampel, atau langsung bisa dihubungi via telepon di 087851865911 atau via WhatsApp di 081703802519. Jangan khawatir karena untuk harga dari pengobatan ini juga bisa disesuaikan dengan kemampuan pasien, begitu ya dokter. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, oke, terima kasih pemirsa, Anda juga telah bersama kami selama 1 jam. Dan demikian Mutiara Sehat. Saya Khalil Syah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.